Show Inspirasi Mahasiswa. Balik lagi nih sama aku, Francisca Yolanda, yang akan membawa acara talk show kita hari ini. Di samping aku sudah ada narasumber, seorang mahasiswa Gunadarma yang pastinya berprestasi dan mempunyai banyak pengalaman. Boleh dulu dong Kak, kenalan dulu ke teman-teman inspirasi kita. Oke, halo teman-teman, saya Hilmi, salah satu atlet futsal yang udah cukup lama menekuni di bidang olahraga futsal ini. Oke, halo Kak Hilmi, selamat Halo. datang di Inspirasi Mahasiswa. Gimana nih kabarnya Kak Hilmi? Alhamdulillah baik teman-teman. Baik ya. Oke, teman-teman inspirasi, seperti yang tadi udah Kak Hilmi bilang, Kak Hilmi adalah seorang atlet futsal. Berarti Kak Hilmi kesehariannya apa aja nih Kak Hilmi, kegiatannya kesehariannya? Kalau untuk sekarang mungkin karena udah masuk kuliah mungkin ya, jadi sembari latihan futsal, sembari ke akademik juga sebagai mahasiswa gitu. Berarti kesibukannya setiap hari ngampus, terus latihan futsal ya? Gitu. Oke, Kak Hilmi boleh gak sih sedikit aja nih cerita tentang awal ketertarikan Kak Hilmi mengikuti olahraga futsal? Awalnya itu ya mungkin olahraga ini bisa dibilang identik dengan olahraga laki-laki lah ya. Sepak bola, futsal ini awalnya tertarik itu karena mungkin lihat tontonan di video atau di televisi, tertarik kan bisa mengasah skill, terus mungkin dulu latihan mandiri aja sih. Terus jadi makin tertarik, makin ditekuni ya sampai sekarang. gitu. Kalau misalnya kayaknya tuh mulai latihan futsal itu dari umur berapa sih? Ketertarikannya itu mulai dari Sebenarnya dari mulai itu SD udah sempat mungkin ikut-ikut klub akademi, tapi baru ya serius menekuni itu ya dari dari SMP ke SMA. Dari SMP ke SMA. Ya. Berarti sudah lumayan lama ya Kak ya? Lumayan lama. Kalau misalnya ikut futsal kayak gitu, berarti kakak ikut masuk dalam tim, ada klubnya gitu ya? Ada, kebetulan di Depok saya udah lumayan juga dari awal masuk SMA itu ada namanya klub futsal 5 di Depok, lumayan bagus. Lumayan bagus ya, oke. Berarti kalau misalnya kakak udah ikut klub, terus juga sudah banyak pengalaman latihan futsal, berarti udah sering dong ikut perlombaan tanding-tanding gitu? Iya, betul. Sudah sering ya? Sudah sering. Udah berapa kali nih kak yang kakak ingat nih mengikuti pertandingan gitu? Mungkin pada saat itu karena waktu zaman masuk SMA kepotong COVID mungkin itu iya, agak benar. sangat disayangkan, padahal banyak event-event, tapi banyak pengalaman lah, udah di SMA itu udah beberapa kali sering juara. Ikut lomba juga ya sebelum COVID ya? Betul, sebelum COVID udah ikut beberapa event. Karena kakak udah sering nih ikut lomba-lomba dan juga sudah lama menekuni futsal, boleh dong kak ceritain pengalaman yang paling berkesan pada saat mengikuti lomba futsal? Mungkin ada pengalaman yang sampai sekarang nggak bisa terlupakan? Pengalaman itu ya ada sih dua yang paling berkesan. Itu pertama waktu itu yang ngadain Radio Prambors. Oh, Radio Prambors. Ya, itu sangat terkenal. Dia ngadain event nasional di kota-kota besar. Jadi kota-kota besar ikutnya masuk ke Jakarta, diadu di regional. Itu alhamdulillah juara 2. Oh, juara ya kak ya? Wah, berarti selain mengikuti, berarti juga mengikuti lomba-lomba, berarti juga sering menang gitu ya? Ya menangnya ada kalanya, tapi ya itu yang paling berkesan kalau hasil jadi payah kita sendiri ada hasilnya gitu, juara. Iya benar-benar kak. Nah, selama kakak mengikuti lomba latihan futsal itu pasti sangat membutuhkan dukungan dong kak pastinya kan. Nah, kalau dari kakak sendiri nih, seberapa besar sih dukungan yang diberikan kepada kakak mulai dari lingkungan sekitar ataupun keluarga gitu?
Ya itu dukungan sangat mempengaruhi mungkin performa kita juga. Ya keluarga, teman atau pasangan itu mempengaruhi karena support system itu bikin bisa nambah kita semangat. Jadi ada tanggung jawab kita jadi semakin ada gitulah buat kasih yang terbaik, kasih hasil ke mereka yang udah dukung saya atau tim saya gitu. Iya, bener banget sahabat inspirasi bahwa support system itu sangat amat dibutuhkan. Betul. Apalagi dengan hobi, dengan prestasi yang ingin kita capai, pasti itu sangat amat diperlukan support system. Tapi nih Kak, kan tadi kita udah ngomongin tentang support system Kakak nih, ada dari lingkungan terdekat pertemanan, dari keluarga maupun dari pasangan. Tapi nih kalau misalnya dari menurut Kakak nih, siapa sih sosok yang paling berpengaruh dalam pengalaman Kakak sebagai atlet futsal? Ya itu tadi Gak bisa milih ya Kak ya? ya Karena semuanya sama ya, memberi sama. dukungan ya. Cuma balik lagi ke kita yang menjalani, kita harus mempercayai orang yang udah beri dukungan ke kita itu. Oke deh, boleh nih Kak, kasih dong motivasi Kakak selama Kakak selama Kakak menjalani perkembangan Kakak dalam olahraga futsal, bisa sampai masuk klub, terus abis itu lomba tadi antar kota. Itu boleh dong Kak kasih motivasinya ke teman-teman inspirasi yang ada di rumah, biar teman-teman inspirasi di sini juga yang punya hobi, yang punya bakat bisa makin termotivasi untuk terus mengembangkan bakatnya. Oke, untuk teman-teman yang di luar sana punya bakat, tentunya bisa sama seperti saya di bidang futsal ini, menurut saya hobi itu bisa dijadikan penghasilan gitu. Jadi bukan sekedar hobi aja tapi nggak ada hasilnya. Menurut saya sayang sih. Sebenarnya bisa, apalagi kalau misalnya udah masuk tim besar, tim pro atau udah masuk timnas, kan itu termasuk hobi yang berpenghasilan gitu. Iya. Ya semangat, jangan malas latihan, itu aja kuncinya sih, sama niat. Terus tetap untuk berusaha ya Kak ya, betul. untuk memberikan yang terbaik ya Kak ya. Nah, tadi kan Kakak bilang nih kalau misalnya Kakak ini masih aktif dalam dunia perkuliahan dan juga sebagai atlet futsal. Bagaimana sih cara Kakak memanage waktu, mengatur waktu Kakak antara pembagian itu olahraga futsal dengan perkuliahan? Ya. Itu ribet gak sih Kak cara bagi waktunya itu? Ya sebenarnya kalau untuk ribet ya enggak, karena kita tahu mana yang prioritas, mana yang harus disampingkan kebutuhannya. Kalau akademik mungkin udah prioritas utama, kalau latihan ya itu bisa ngasih sekali izin atau emang kan jadwalnya setelah pulang kuliah, jadi masih bisa, masih aman lah ya kayak masih ada gap waktunya gitu lah ya. Oh bener banget tuh teman-teman inspirasi. Buat teman-teman inspirasi nih yang kegiatannya itu tidak hanya ngampus doang, tapi punya kegiatan lain di luar kampus, itu kalian benar-benar harus mengatur waktu kalian sebaik mungkin. Jangan lupain sama yang namanya kuliah, bener ya Kak Ilmi ya? Karena apapun kegiatannya, kuliah itu tetap nomor satu. Betul. Karena yang lainnya hanya pendukung ya Kak Ilmi ya. Oke. Tapi nih Kak, dalam Kakak latihan nih, Kakak pernah gak sih mengalami suatu kesulitan ataupun misalnya sampai cedera gitu Kak? Kalau misalnya ada gitu kayak gimana gitu cara Kakak mengatasi sebuah kesulitan dalam Kakak latihan? Ya kalau kesulitan itu udah pasti ada, karena di tim itu pasti ada perbedaan dari setiap pemain, entah itu misal harus beradaptasi satu dengan yang lainnya. Terus kalau ya itu pasti semua apapun yang olahraga yang dilakukan itu pasti ada resikonya, cedera karena pernah ya Kak ya? Sampai beberapa bulan rest, sama ya kayak sekarang saya lagi rest karena
beberapa bulan lalu habis ada inilah sakit gitu. Oh iya Kak ya. Kemarin lagi abis sakit ya. Ya, jadi rest dulu sementara waktu. Iya benar teman-teman, inspirasi. Meskipun kita punya hobi, kita punya kegiatan, tapi jangan lupa untuk istirahat, karena lagi-lagi balik lagi kesehatan itu juga penting. Dan juga kalau misalnya ada kesulitan pasti di setiap dalam tim, apalagi kerja sama tim ya Kak ya. Bukan hanya satu orang doang yang kita ajak kerja sama, tapi dengan banyak orang pasti kita juga harus lebih memahami sifat-sifat mereka ya Kak ya. Nah, tapi nih Kak, ada gak sih Kak pengorbanan besar yang Kakak lakukan gitu demi mencapai prestasi di futsal gitu? Ya itu tentunya pasti ada pengorbanan, kayak ya kita jarang di rumah, keluar latihan, waktu untuk ya mungkin kita nggak ketemu teman-teman atau keluarga, lebih ke latihan. Lebih ke latihan gitu ya. Uang pun juga pasti mau nggak mau kita harus berkorban, misalnya untuk transport buat balik latihan, itu udah pasti harus berani berkorban. Berarti banyak ya kayak kita, apalagi Kakak balik lagi kayak harus kuliah, waktunya buat kuliah, waktu buat keluarga, buat latihan, Betul. buat temen. Jadi itu benar-benar kebagi dan harus benar-benar diatur banget. Betul. Ya Kak ya. Oke. Kalau menurut Kakak nih, bagaimana sih Kak futsal membantu olahraga futsal itu dalam membantu pengembangan diri Kakak dalam aspek pribadi maupun akademik gitu? Kalau untuk pribadi ada sih, karena kita itu misal ada jadwal latihan itu harus tentunya tepat waktu datangnya, disiplin, sama latihan kepemimpinan sih. Karena mungkin di setiap tim itu bakal bisa ditunjuk jadi kapten tim atau ketua organisasi tim itu, jadi sangat melatih untuk pribadi sendiri, sangat berpengaruh ya Kak. Jadi kayak bukan hanya kita olahraga saja menjadi sehat, tapi juga melatih mental, melatih diri kita buat jadi lebih tepat waktu, lebih disiplin, terus juga untuk tidak egois ya Kak ya, karena bermainnya dengan tim. Iya. Pertanyaan terakhir nih Kak, apa sih Kak target atau cita-cita Kakak ke depan ini? Kalau Kakak kan suka nih main futsal, apakah nanti ke depannya Kakak sampai tua mau tetap jadi pemain futsal atau mau jadi pelatih futsal gitu? Mungkin ke depannya kalau untuk pemain nggak sampai jenjang di nanti ya, maksudnya saya udah punya pilihan lah. Kedepannya itu udah mencoba di pelatih futsal. Saya mungkin nanti bisa ambil lisensi atau apa gitu. Oke, berarti untuk kedepannya, plan kedepannya Kakak naik tingkat ya, menjadi pelatih ya. Oke deh Kak, terima kasih Kak untuk acara kita talk show kita hari ini. Terima kasih sudah berbagi pengalaman, berbagi cerita dengan sahabat-sahabat inspirasi mahasiswa di rumah. Buat teman-teman inspirasi mahasiswa di rumah, jangan lupa untuk selalu gapai cita-cita kalian, tapi jangan lupa juga untuk selalu membagi waktu dengan kegiatan kalian yang lain. Dan see you di acara kita selanjutnya. Bye bye sahabat inspirasi.